Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dakwah, selamat datang kembali di program kesayangan kita nih, Betul. program Kata Kajian Kita. Nah, jadi Sobat Dakwah, pas lagi puasa-puasa gini kan kita sering banget main game nih. Tapi kalau betul. kita main game seharian, boleh nggak sih sebenarnya? Gini dulu, Bang Adip nih dari sahur ke duhur ngapain kegiatan kira-kira? Main game, Game. Dari duhur ke asar, mabar, ya sama aja. sama aja. Asar ke buka puasa, maghrib nih. Biasanya main game juga sih. Main game lagi. Dari abis maghrib tuh jeda taraweh tuh. Taraweh ke malam. Sebelum tidur gitu ya. Yeah. Oh, nunggu sahur biasanya sih. Kalau saya nggak tahajud ya, Bang Sepik. Asik. Biasanya push rank block blast. Aduh, sama aja tuh mabar. Iya. Tapi boleh nggak sih sebenarnya sih? Kita kan puasa nih, sholat juga. Sholat juga. Tapi main game terus. Waduh. Nah, karena temanya itu gimana kalau kita hadirkan narasumber yang luar biasa. Yes, kita sekarang udah bersama narasumber yang cocok gitu ya. Cocok dengan tema kita hari ini. Tema kita hari ini di episode hari ini puasa tapi masih sering mabar. Bener banget. Tuh ya, kita nanti mengupas tuntas gitu ya tentang topik hari ini. Maka dari itu kami sekarang sudah bersama Bapak Bambang Saiful Ma'arif. Boleh semua tepuk tangan untuk Pak Bambang. Oke, Sobat Dakwah yang di luar sana nih, tanggapan bagi Sobat Dakwah yang puasa tapi masih menghabiskan waktu dengan cara main game ataupun tadi ya push rank, tidak diselipi dengan hal-hal ibaratnya one day one juice gitu kan. Ya seminimalnya one day setengah juice gitu kan ya. Aduh. Nah, mungkin Pak untuk mengawali topik pembicaraan hari ini Pak. Kenapa nih Pak ya banyak orang yang sanggup buat nahan lapar nih Pak, tapi gak bisa nahan dari hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat Pak, kayak tadi menghabiskan waktu seharian dengan main game. Mungkin gimana tanggapannya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana seorang melaksanakan saum Ramadan tetapi dia masih tetap memperbanyak main bersama atau game dan seterusnya. Kita melihat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 di sana tentang perintah untuk saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas engkau sekalian untuk saum Ramadan sebagaimana telah diwajibkan orang-orang terdahulu, semoga engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sini kita melihat bahwasanya sebenarnya niat dari puasa ini adalah untuk menjadikan seorang muslim meningkat derajatnya. Ketika seorang muslim meningkat derajatnya, maka dia akan menjadi orang yang bertakwa itu. Bagaimana cara kita untuk bisa menjadi orang yang bertakwa? Ya tentu melalui tahapan-tahapan sesuai dengan perkembangan yang ada, sesuai juga dengan motivasi atau niatan kita. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kita sebagai generasi muda, itu kalau kita melaksanakan saum seperti Ramadan ini, maka kita harus berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang proporsional. Apa yang dimaksud dengan proporsional? Yaitu tetap adanya keseimbangan. Jangan sampai waktu kita yang satu hari itu kemudian habis untuk satu kegiatan semata. Nah, contohnya tadi yang mabar atau misalkan hanya main game atau PlayStation dan lain sebagainya. Ya itu sebenarnya di luar Ramadan juga kita perlu mengurangi hal yang seperti itu. Karena kita sebagai generasi muda kan harus menjangkau masa depan. Kita harus berpikir, jangan hanya berpikir tentang kini dan sekarang semata, tetapi hendaknya kita memikirkan masa depan kita masing-masing. Apa yang sudah kita berbuat pada saat kita memiliki rezeki, memiliki kesempatan, memiliki peluang, kemudian nanti kita harapkan kesananya bisa mendapatkan ya sawab dunia wa sawabul akhirah, ganjaran di dunia dan ganjaran di akhirat. Itu yang menjadi concern kita semuanya.
Ya, silakan. Oke. Oke, Gimana oke. nih Bang Adip nih? Iya juga ya. Sawabud dunya, sawul akhirah. Pahala dunia dan pahala akhirat itu ya, Ya. Pak, harus seimbang. Tapi kalau sekali-sekali main game aja gitu Pak, Ya. 15 menit boleh kan Pak ya? Ya, Nego terus. kalau di itu tadi, kalau kita lihat bahwanya secara proporsional, artinya kita harus bervariasi. Apa yang kita lakukan jangan hanya satu pekerjaan semata, monoton misalkan, tapi kita hendaknya tetap berpikir tentang apa nilai manfaatnya untuk meningkatkan kualitas kita, untuk meningkatkan derajat kita, untuk meningkatkan kapasitas kita dan kemampuan menjangkau masa-masa yang akan datang. Di dalam kaitannya dengan itu, maka Islam memberikan penegasan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda-tanda kebaikan seorang muslim adalah hendaknya ia meninggalkan pekerjaan yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna bagi dirinya. Artinya seorang muslim dituntut untuk tetap produktif walaupun di dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan itu kan kondisi fisik kita melemah, tapi spiritualitas kita insya Allah meningkat gitu saya kira. Pak, saya mau nanya Pemikiran. lagi nih Pak. Kan kalau misalkan kalau kita berpuasa, kita harus menahan nafsu. Tapi kalau kita misalkan yang tadi tuh, misalkan saya lebih banyak bermain game daripada ingat Allah. Apa iya itu pertanda hatinya belum ikut berpuasa? Ya, nampaknya kita harus konsekuen. Apa yang ada dalam hati itu yang muncul dalam ucapan dan kemudian muncul dalam perbuatan dan tindakan kita. Ketika kita melakukan suatu pekerjaan tapi kemudian itu tidak bermanfaat, tidak berguna dan tidak membawa dampak kepada peningkatan keimanan kita, peningkatan kesolehan kita, maka kita hendaknya mengevaluasi diri. Dan pada saat itulah kemudian kita berupaya untuk mencegah hal-hal yang kurang baik, mengurangi hal-hal yang bersifat lahun atau sahun ya, yang bersifat senda gurau, yang bersifat permainan semata. Ini upaya kita untuk memberikan ya makna dan nilai supaya saum kita memiliki dampak untuk peningkatan ruhiyah kita. Sebagaimana yang hadis Nabi menyatakan, rubba min shaimin laisa lahu siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang melakukan puasa tetapi dia tidak mendapatkan sesuatu kecuali lapar dan dahaga. Kita tidak ingin seperti itu. Kita sebagai generasi muda, kita sebagai orang-orang yang berkecimpung yang nanti suatu ketika akan kita juga mendapat giliran untuk memimpin negeri ini pada berbagai levelnya. Oleh karena itu sejak muda kita harus berupaya untuk membina karakter kita, membina mentalitas kita supaya betul-betul memiliki impact, memiliki dampak yang meluas. Ya, yang namanya dampak yang meluas bisa tingkat RT, tingkat RW, itu kita semuanya tingkat kelurahan, syukur kalau bisa kecamatan dan kabupaten atau kota serta untuk negeri ini. Yang penting kita semuanya berupaya untuk bagaimana supaya kehidupan kita memiliki kegunaan bagi orang lain sesuai dengan ya sabda Rasulullah, khairukum ya atau khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat, yang berguna untuk manusia yang lain. Maka kita harus memudahkan bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain. Kita menjadi orang yang ramah, kita menjadi orang yang supel ya supaya kita bisa berinteraksi dengan kawan-kawan kita, dengan sahabat kita tanpa konflik, tanpa perasaan iri, dengki dan sifat-sifat yang negatif yang lainnya. Kita bisa melihat bahwa sekarang banyak orang yang berkata tetapi perkataannya itu tidak bermanfaat, bahkan menyakitkan orang lain sampai membawa kepada ya perkelahian seperti bullying dan lain sebagainya dan menista orang-orang lain. Saya kira ini kita latih diri kita saat kita melaksanakan dengan puasa Ramadan ini. Harus jaga banget gitu ya Pak. Ya. Hal seperti itu. Ya, betul. Oke Pak, sekarang kita flashback sedikit nih Pak. Ya. Flashback sedikit. Kalau anak zaman sekarang tuh kan Pak cenderung bermain gamenya online ataupun di komputer gitu ya. Nah, waktu Bapak dulu ada gak sih Pak permainan ataupun hal-hal yang ikonik nih bulan puasa? Apakah misalnya perang sarung gitu kan Pak? Di zaman Bapak nih Pak untuk menghiasi bulan puasa ataupun menjelang maghrib tuh kayak gimana Pak biasanya? Memang ya manusia adalah anak zamannya atau yang kita kenal dengan Itu dia. zeitgeist gitu ya. Jadi
di mana dia hidup pada masa apa, pada budaya mana. Nah, barangkali kalau saya sebagai orang yang eh, telah berusia 65, alhamdulillah, itu kita bisa melihat bahwasanya ini kita upayakan supaya kita walaupun kita masuk ke dalam suatu ranah kebudayaan, tetapi kita tidak hanyut dalam kebudayaan itu. Ah. Jadi kita masih tetap menjaga jarak, jangan sampai kemudian kita kalau dilingkungi oleh sesuatu yang tidak baik, kita mungkin masih bisa berkecimpung di situ, tapi tidak berarti bahwasanya kita larut di situ. Kita harus mengatasi arus, kita harus mengatasi gelombang. Gelombang itu betapa dahsyatnya, tapi ketika kita berada di kapal, di bahtera, kita tetap aman. Tetapi ketika orang yang mencebur ke lautan, dia akan masuk ke dalam bahtera itu. Dia masuk ke dalam lautan yang sangat dalam itu. Kita tidak seperti itu. Jadi kehidupan ini harus tetap menjaga jarak. Apa yang bisa diizinkan itu kita laksanakan. Diizinkan oleh agama dalam artian gitu. Tapi apa yang dilarang oleh agama, kita berupaya untuk mengurangi, untuk bahkan meninggalkan dan untuk mencegahnya itu terulang kembali. Itu saya kira gitu. Jadi dulu ya paling ya zaman-zaman yang lalu mungkin catur itu ya, catur ya. Belum online, belum game online, catur, remi apa itu ya itu. Kartu-kartu itu ya mungkin masih gitu ya. Tapi tetap itu porsinya tidak lama. Paling biasanya itu waktu pagi itu. Karena siang sudah istirahat, kemudian sore istirahat, kemudian baca Al-Quran dan seterusnya. Nah, jadi artinya tetap ada keseimbangan. Seimbang, gitu. benar. Ya tadi ya Pak, sawabun Proporsional dunia, tadi, akhirat ya. tadi. Iya, harus Betul, seimbang Bang gitu. Nadib. Oh, berarti kita boleh main tapi jangan lupa ngaji. Yes, itu Nah, dia. Oh, gitu. Nah, yang mau saya tanya itu gimana sih Pak cara ngeimbanginnya biar main sama fokus ibadahnya agar tetap seimbang gitu biar di bulan Ramadan agar berkahnya tetap dapat. Ya. Gimana? Ya, pertama bahwasanya kita boleh main tapi jangan sampai kemudian jiwa kita larut di sana. Ya, ini hanya sekedar exercise saja atau kelangenan atau hiburan. Ini hanya sekedar entertain. Tapi sebesar-besar entertain itu kurang terhayati dengan jiwa kita. Tetap aja kita berupaya untuk mengurangi itu secara proporsional. Walaupun kalau kita main catur itu kan ada unsur latihan kecerdasan katanya gitu ya. Ada Supaya kita manfaatnya, betul-betul menjadi orang yang ya berpikir strategis. Itu kan Hmm. ada nilai-nilai dalam catur itu supaya kita berpikir strategis. Nah sekarang diubah caturnya bukan antara orang yang hadir tapi melalui online itu. Nah di sini kita tetap upayakan bagaimana ya ketika kita sedang bermain misalkan ada azan maka kita selesaikan sementara gitu. Kemudian kita datang ke masjid, kita ambil air wudhu, kemudian kita datang ke masjid itu akan lebih baik untuk kita semuanya. Saya kira itu untuk gaula muda. Tapi kalau untuk generasi-generasi yang sudah sepuh, saya kira sudah harus meninggalkan hal-hal yang bersifat kelangenan itu. Yang bersifat hiburan atau entertain itu dengan sendirinya akan dimaknai sesuatu yang lain. Karena sesungguhnya istirahat, kalau kita maknakan istirahat itu adalah pergantian dari satu aktivitas kepada aktivitas yang lain, tapi tetap memiliki nilai-nilai ibadah. Gitu. Apalagi bulan puasa gitu Pak, istirahat pun ataupun tidur pun dapat pahala ya Pak. Ya, Oke Pak, sekarang seperti ini Pak. Kalau di games itu ada yang namanya istilahnya push rank, kayak kita menaikkan level. Nah kita sekarang implementasikan kepada iman Pak. Nah gimana ya Pak caranya kita biar meningkatkan iman, meningkatkan level iman ketika di bulan puasa ini Pak? Sesungguhnya manusia itu kan kita lihat bahwasanya mengalami evolusi. Baik itu evolusi yang bersifat fisik maupun evolusi yang bersifat spiritual. Evolusi ruhaniah ini juga sangat penting di samping evolusi yang bersifat jasmaniah. Evolusi yang bersifat fisik sudah berhenti pada tahapan tertentu. Ketika kita usia 20 atau 19 tahun mungkin sudah tidak bisa tinggi lagi. Ya misalkan, tapi kemudian kita berupaya untuk menjaga bagaimana supaya rohani kita, spiritualitas kita bisa meningkat, jiwa kita semakin mantap, kokoh, tidak banyak terpengaruh gitu ya, istilahnya tidak banyak terpengaruh oleh dunia luar. Dengan kondisi yang seperti itu kita upayakan bahwasanya kehidupan ini akan berjalan dengan baik kalau konflik dengan orang tua, konflik dengan teman, konflik dengan
sahabat-sahabat yang lain, rekanan sekerja dan lain sebagainya, itu bagaimana bisa terselesaikan dengan baik. Sekiranya itu bisa diselesaikan dengan baik, maka Ramadan ini merupakan latihan kita. Karena apa? Di situ Ramadan itu kita ibaratnya dalam kawah candra di muka. Ketika kita dilatih untuk 1 bulan ini menahan nafsu kita, menahan lidah kita, menahan pandangan kita, menahan gerak-gerik kita, nanti di luar Ramadan ini akan berimbas terus ke sana. Akan berdampak dan dampaknya akan sangat besar bagi kehidupan umat manusia yang ada khususnya di lingkungan kita. Seperti itu. Baik. Ini kan kita udah ngebahas main game dan bulan puasa nih. Tapi kan kalau misalnya kita di bulan Ramadan seperti ini nggak bisa dihilangkan ya dari yang namanya takjil atau makan-makan favorit. Kalau misalkan Sam nih, kalau mau buka puasa wajib ada apa sih di meja makan? Harus makan apa nih? Kolak cau. Wah, Wah, betul punya mantap pisang, Ya, kolak pisang, itu, kolak betul. pisang. Ya. Dan bala-bala bumbu kacang. Wah, itu banget ya, Pak. sangat Nah, kalau ikonik misalkan bulan Bapak puasa. sendiri, Pak, apa yang harus ada di meja Apa makan? yang Pak yang wajib, Pak? Ya, itu leluasa sih. Bebas saja kalau bener-bener. kalau saya melihat bahwasanya itu tidak harus menu tertentu gitu. Apapun misalkan ya yang penting yang awalan itu sebenarnya agak manis sedikit. Manis. Ya, Pas manis manis sedikit lagi, kemudian Mas. ketika kita laksanakan itu dan sebaiknya memang ketika kita selesai takjil itu tidak langsung makan berat. Tapi kita datang ke masjid atau kita sholat dulu berjemaah supaya kita bisa memperoleh barokah dari Ramadan itu. Nah, jadi Saya di kira skip itu. dulu ya Pak. Jadi Ya, untuk skip pembuka dulu. dulu aja. Pembuka ya, Pak. aja. Nah, gitu Bang. Semacam Andi. pembuka. Soal makan saya jadi pengen beli takjil. ini. Waduh. Sebelum saya beli takjil closing dulu ya. Bapak Yes. terima kasih banyak atas Ya, Pak, waktunya, terima kasih Bapak. banyak. Terima kasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat. Ya, dan Semoga- nasihat-nasihat ya buat Iya. kita dan teman-teman sobat dakwah di bulan puasa ini jangan sampai kelelayan kita menghabiskan waktu untuk main game. Bener. Tapi harus seimbang. Tadi pesan Bapak harus ada sabun dunia dan sabun akhirat. Wah, itu sangat jadi poin inti banget Pak untuk pembicaraan kita hari ini. Oke, nggak berasa teman-teman kita telah sampai di ujung acara hari ini. Bapak terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga ini Bapak sampaikan menjadi keberkahan untuk kita dan untuk teman-teman Amin. yang ada di Ya rumah. Rabbal Alamin. Selanjutnya saya Nadi Dwi Sakti Bawana pamit undur diri. Dan saya Samsi Parahman pamit untuk Mewakili- undur diri. Mewakili Bapak Maman juga pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kalau kalian suka boleh like, komen, dan subscribe. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching See you guys and and goodbye. bye.